BUMD dibentuk itu pertama untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Berharap juga BUMD ini kan biasanya dijadikan untuk naruh kolega-koleganya, Mbak. Jadi itu yang diharapkan ke depan tidak seperti itu lagi. Pokoknya kalau masyarakat kalau ada kiriman terkait dengan undangan ataupun yang lainnya yang tidak dikenal dan nomor-nomor yang tidak dikenal, jangan dibuka, langsung dihapus saja. Halo, assalamualaikum Times Lovers. Senang sekali saya Indah Andara bisa kembali menyapa teman-teman semua tentunya dalam podcast Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia. Ngopeni Rakyat itu adalah podcast yang memang kita siapkan khusus untuk memberikan wadah Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk bisa ngobrol bersama-sama dengan kita terkait apa sih tugas dan fungsi, lalu juga apa saja sih yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu yang saat ini duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, episode kali ini, saya sudah ditemani oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Mahdi SE. Assalamualaikum, Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahdi atau Kang Mahdi nih? Kang Mahdi juga boleh. Kang Mahdi aja ya. Lebih familiar Kang Mahdi. Oh baik, Kang Mahdi. Terima Apalagi kasih banyak. follower saya kan sudah banyak ya. Biar follower saya bisa melihat semua kalau pakai Kang Mahdi. Berarti Kang Mahdi ya. Oke, terima kasih Kang Mahdi sudah berkenan untuk hadir di kantor Times Indonesia untuk ngobrol di podcast Ngopeni Rakyat. Dan kali ini Kang, kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu peran BUMD dalam meningkatkan ekonomi Jawa Timur, di mana memang Kang Mahdi sendiri itu sebagai Wakil Ketua Komisi C. Komisi C memang membidangi keuangan dan juga salah satunya BUMD ya. Iya, BUMD. Bagian dari mitra Komisi C, diantaranya Biro Perekonomian, di bawahnya ada BUMD. Nah, BUMD di Jawa Timur kan ada banyak ya, 10 atau ada 11? 8. Oh, ada 8. 8. Baik. Tapi anak perusahaannya banyak. Banyak, iya. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mas Adam Rusdi, itu juga terkait BUMD. Nah, sebagai awal nih, Kang, bagaimana sih mendefinisikan peran strategis BUMD di Jawa Timur ini? Apakah perannya hanya untuk menghasilkan profit aja, atau menjadi motor pembangunan daerah nih sebetulnya perannya BUMD sendiri? BUMD dibentuk itu pertama untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Oke. Di antaranya dibentuknya BUMD itu meningkatkan perekonomian Jawa Timur. Yang kedua, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya meningkatkan perekonomian di antaranya yaitu membuka lapangan kerja. Dengan membentuk BUMD otomatis kan bisa membuka lapangan kerja, Mbak. Yang kedua terkait dengan BUMD keuangan. Itu kan bisa membantu para pelaku usaha memberikan modal, diantaranya juga bagian dari mengungkit perekonomian juga. Seperti itu. Jadi BUMD ini dibentuk bukan semata-mata hanya untuk mendongkrak pendapatan saja, tapi juga bisa mendongkrak perekonomian secara umum seperti itu. Oke, kalau bicara tentang mendongkrak perekonomian Jawa Timur, sudah sejauh mana kontribusi real ya yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh BUMD saat ini terhadap PAD Jawa Timur? Terkait BUMD ke PAD Jawa Timur sampai saat ini masih belum signifikan, Mbak. Belum signifikan, masih 2,7% dari APBD yang kita bahas. Itu pun masih jomplang. Jadi antara BUMD yang lain dengan BUMD satunya masih jomplang. Kita masih yang paling banyak menyumbang PAD ke Provinsi Jawa Timur di bidang keuangan, yaitu melalui BUMD Bank Jatim. Bank Jatim ya? Bank Jatim itu hampir 400 miliar lebih. Dan setelah itu PJU, setelah itu BPR Jatim, dan ada juga
banyak lagi yang masih belum signifikan. Malah BUMD ini ada yang mengalami kerugian di anak perusahaannya. Ya, seperti itu. Jadi masih belum signifikan betul terkait dengan pendapatan terhadap Provinsi Jawa Timur. Makanya didorong terus oleh Komisi C sekiranya bagaimana BUMD ini berperan penting terkait dengan pendapatan. Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Timur pada saat ini mulai 2025 ini mengalami penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor itu hampir berkurang 4,1 triliun, Mbak. Jadi itu makanya kita dorong bagaimana BUMD ini bisa menambah pendapatan dari Provinsi Jawa Timur. Gitu ya. Jadi tidak signifikan di sini itu berarti karena adanya BUMD yang tidak produktif? Ya, masih ada BUMD yang belum produktif, mungkin pengelolaannya belum profesional, dan saya lihat setelah berjalan beberapa lama di Komisi C ini dan melalui evaluasi, pengelolaan belum secara profesional. Pengelolaannya belum secara profesional. Seperti halnya di Bank Jatim saja yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada PAD, masih mengalami beberapa kebocoran. Seperti halnya pada tahun 2024 kemarin terjadi fraud yang hampir 500 miliar. Tapi kalau disebut 500 miliar kan kelihatannya kecil, tapi kalau setengah triliun itu membuat gempar, Mbak. Jadi hampir setengah triliun itu juga fraudnya. Ada beberapa fraud juga terkait dengan J-Connect juga terjadi fraud di Bank Jatim. Makanya kita melakukan pengawasan yang betul-betul signifikan dan betul-betul melakukan pengawasan bagaimana sekiranya BUMD ini betul-betul menjadi andalan pendapatan untuk Provinsi Jawa Timur. Oke, kalau kata Bapak tadi ada 8 BUMD di luar anak-anak perusahaannya. Berapa persen sih Pak yang produktif, yang benar-benar bisa membantu PAD secara signifikan gitu? Kalau persennya kan kontribusinya masih 2,7% ya, 2,7% BUMD ini. Hanya Bank Jatim saja yang masih besar. Terus berarti yang lain jadi beban dong, Pak? Oh, bukan, tidak jadi beban, tapi masih belum signifikan. Sudah menghasilkan, tapi belum signifikan dengan penyertaan modal yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Mbak. Pengawasannya akhirnya apa yang dilaksanakan oleh Komisi C sendiri? Pertama kita melakukan evaluasi seperti halnya kita berbicara yang besar dulu, Mbak, seperti Bank Jatim. Oke. Kita melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi C, diantaranya memberikan rekomendasi terkait dengan kinerja di masa sebelumnya. Di Bank Jatim itu direksi-direksinya itu banyak dari luar, Mbak. Jadi persaingan untuk jadi direksi itu banyak dari luar. Maka kemarin melalui rapat kerja dengan Komisi C dan Biro Perekonomian juga Bank Jatim, kita merekomendasikan bagaimana sekiranya direksi itu ada perimbangan yang tidak menyolok misalkan dari luar, misalkan banyak dari dalam dulu, Mbak. Dari Jawa Timur dulu maksudnya? Bukan, dari dalam Bank Jatim sendiri. Kan seperti halnya fraud di DKI kemarin, di cabang DKI itu kan dari luar. Jadi kepala cabangnya itu diambil dari bank lain. Itu juga seperti halnya di Batam juga. Itu diharapkan dari rekomendasi Komisi C itu bisa dari dalam sehingga mempunyai rasa tanggung jawab kan dari bawah seperti itu. Dan juga kedekatannya kan akhirnya sudah terjalin sebelumnya begitu ya Pak ya, sudah tahu dalamnya seperti apa. Mungkin harapannya mengambil dari di luar Bank Jatim bisa lebih maju atau lebih apa, tidak tahu juga, tapi kenyataannya setelah dari luar kita tidak tahu pertimbangan apa sebelumnya yang diambil gitu ya, tapi memang harapan dari Komisi C kalau memang ada direksi Bank Jatim itu ada baiknya dari internalnya Bank Jatim dulu seperti itu. Dan berharap juga, kita tahu BUMD ini kan
selentingan di luar itu BUMD ini kan biasanya dijadikan untuk naruh kolega-koleganya, Mbak. Jadi itu yang diharapkan ke depan tidak seperti itu lagi. Iya. Ini kemarin juga jadi perbincangan loh. Jadi waktu ngobrol sama tidak Adam itu secara profesional, tidak mengambil secara profesional. Kadang-kadang itu karena memang ada kedekatan politik, begitu ya, politik Pak, ya? atau apapun lah. Yang penting. Berarti setelah ini Komisi C memberikan itu pengawasan terhadap itu juga? Kita melakukan pengawasan. Jadi nggak boleh lagi nih ada kedekatan politik atau apalah something gitu ya, Pak ya? Seperti itu jangan sampai terjadi, karena kadang-kadang orang yang betul-betul profesional, yang betul-betul menguasai bidangnya, karena kalah dengan yang di bawah, ya akhirnya iya sih. yang jadi yang dibawa seperti itu. Betul. Dibawa untuk jadi. Seperti itu. Kalaupun misalnya ada kedekatan politik tadi, selagi dia punya kemampuan it's okay, nggak apa-apa kan. ya. Tapi memang kenyataannya ya seperti itulah. Kenyataannya seperti itu. Tantangan utama apa sih Pak yang dihadapi BUMD saat ini nih, baik dari sisi internal maupun regulasi? Tantangan BUMD terkait dengan BUMD ini tidak transparan dalam pengelolaan. Nah, transparan itu semua diantaranya dari evaluasi seperti itu, Mbak. Baik. Kurang profesional dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi kurang profesional. Iya. Dan tidak mencari peluang yang sudah ada. Kita tahu misalkan di BUMD Provinsi Jawa Timur itu ada yang namanya produksi air minum. Oke. Seharusnya kan peluang itu bisa peluang untuk pasarnya kan sudah ada, Mbak. Betul. Tidak betul-betul dilakukan seperti itu. Sebenarnya juga PT Kasa yang berproduksi alat-alat kesehatan malah sekarang rugi, Mbak, dan terjadi pemberhentian karyawan, pemecatan, PHK ya. Itu masih ramai sekarang karena memang kurang profesionalnya dalam pengelolaannya. Saya berharap dengan sekarang kan ada direktur utama yang baru, dipilih yang baru, dengan direktur utama yang baru ini berharap bisa Kasa Husada ini bisa bangkit dan Kasa Husada direktur yang baru sudah masuk dari tahun ini? Sudah masuk yang baru. Tahun ini ya. Ya diharapkan semoga bisa aja ya Pak ya. Bisa mencegah adanya PHK lagi gitu ya kan? Bukan PHK aja, kerugian itu juga. Sehingga mengalami PHK itu. Betul sekali. Padahal tadi disampaikan sama Kang Mahdi di awal, BUMD ini diciptakan dengan harapannya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan. Begitu kan? Kalau akhirnya rugi kan kasihan juga yang sudah bekerja, apalagi di zaman sekarang cari pekerjaan itu sulit begitu ya, Kang ya. Ya, Kang Mahdi ini kan dari Dapil 3 ya, Pasuruan dan juga Probolinggo, kota kabupaten. Berarti ada 4 wilayah yang menjadi daerah pilihan Anda. Terus sektor ekonomi mana nih Kang di Jawa Timur yang paling perlu diintervensi oleh BUMD untuk mendongkrak pertumbuhan, misalnya pariwisata? Nah, di Probolinggo nih, kalau kita membicarakan spesifik terkait Probolinggo karena beliaunya dapilnya dari Probolinggo. Itu pariwisata di Probolinggo seperti apa? Jadi gini Mbak, terkait dengan BUMD ini, saya juga kemarin bincang-bincang dengan teman-teman komisi ke depan bagaimana sekiranya Provinsi Jawa Timur ini juga mempunyai BUMD pariwisata. Oke. BUMD yang membidangi di pariwisata. Selama ini belum ada ya? Selama ini belum ada. Yang ada masih Jakarta. BUMD itu kayak Ancol, itu kan BUMD-nya berkaitan dengan pariwisata. Kita tahu bahwa di Jawa Timur ini tempat-tempat wisata itu sangat menarik sekali dan banyak sekali. Apalagi kalau ada BUMD yang menangani terkait pariwisata ini, saya kira sangat menarik sekali karena
apalagi lahan-lahan yang punya provinsi yang berpotensial untuk dijadikan tempat wisata itu sangat banyak. Betul. Contoh kecil aja yang bukan tempat wisata tapi jadi tempat wisata. Contoh kecil di kota Probolinggo. Ada namanya Pelabuhan Ikan Mayangan. Pelabuhan Ikan Mayangan di pinggirnya itu dijadikan tempat wisata oleh komunitas sekarang, Mbak. Jadi komunitas yang mengelola sehingga jadi tempat wisata dan sangat menarik sekali untuk menghasilkan itu. Dari parkirnya duduk-duduk aja dan mandi sambil gitu ya? menikmati laut. Kalau dikelola oleh BUMD khusus pariwisata punya provinsi kan sangat menarik. Betul. Dari parkirnya, dari kulinernya, dari tempat mandinya aja itu juga banyak sebenarnya. Itu sangat menarik sekali. Itu contoh kecil yang ada di kota Probolinggo yang bisa dibuat tempat wisata, meskipun itu bukan tempat wisata sebenarnya. Itu pelabuhan, Pak. Cuman potensinya ada. Apalagi kita tahu bahwa di Jawa Timur ini mempunyai wisata yang sekelas nasional itu kan banyak sekali, Mbak. Ada Bromo, ada Ijen, ada apalagi sekarang ada Tumpak Sewu, air terjun Tumpak Sewu, dan para wisatawan dari luar negeri sekarang sangat berbondong-bondong sekali ke 3 tempat itu, terutama dari Singapura, Malaysia, dan Cina. Apalagi Bromo nih ya Pak ya, kalangan anak muda kalau sekali ke Bromo kurang. Kalau Bromo sudah menjadi daya tarik sendiri sudah. Bromo itu diibaratkan orang cantik yang tidak perlu dipoles, sudah banyak orang lihat. Nah, apalagi dipoles ditambah menarik lagi. Iya, betul banget. Ini kalau misalnya memang wacana terkait akan ada BUMD khusus pariwisata, ini pastinya PAD-nya juga nggak akan kalah dari Bank Jatim, Pak. Nggak akan kalah. Iya dong. Malah kita kemarin rapat kerja dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan memberikan masukan ke kita waktu rapat di Komisi C, kalau ada yang bisa ngelola di daerah Blitar, tidak salah Blitar, yang di kawasannya itu kawasan Dinas Kehutanan, apalagi dibuat resort, dibuat apapun tempatnya, itu sangat menarik katanya. Itu kan sangat kalau dikombin dengan BUMD kan sangat menarik itu, Mbak. Jadikan seperti itu. Tinggal niatnya aja gitu. Yang kedua terkait BUMD ini juga ke depan yang diharapkan juga teman-teman ada BUMD terkait pangan, khusus menangani pangan. Itu juga yang baru akan diwacanakan ya Pak? Iya, bukan, kita dalam pembahasan. Dalam pembahasan karena sudah. Oke. BUMD pangan ini ke depan, apalagi program dari pusat dari Pak Prabowo itu kan terkait pangan itu betul-betul menjadi perhatian khusus. Kalau sampai Jawa Timur ini mempunyai BUMD pangan sangat menarik sekali. Dari segi untuk meningkatkan pangan dapat, tapi segi pendapatan juga bisa dapat, sama-sama dapat. Betul. Jadi tadi bisa ditangkap semua kan. Sudah dalam proses pembahasan ya Pak ya? Proses pembahasan. BUMD pangan. Ada kendala nggak Pak terkait pembahasan BUMD pangan sendiri? Belum pembahasan secara resmi, masih pembahasan bisik-bisik, Mbak. Bisik-bisik tetangga ya. Kapan nih akhirnya diresmikan pembahasan itu? Masih nunggu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kan biasanya kan pemerintah anunya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita bahas bersama kira-kira peluangnya gimana. Saya kira dari kita berbicara yang dengan teman-teman, BUMD pangan ini sangat menarik sekali. Betul. Untuk menjadi perhatian. Akhirnya fokus ya Pak ya? Iya. Perhatiannya akhirnya fokus kalau memang ada BUMD pangan sendiri. Pangan, iya. Begitu kan? Karena sangat menarik dan menjadi program prioritas nasional itu. Karena memang kan ada juga tuh BUMD Jawa Timur yang dia itu punya gudang beras, tapi anak perusahaannya juga punya, juga jualan. Jadi logikanya bapaknya jualan, anaknya jualan, gitu. Makanya kan Pak? Kalau
betul-betul dilegalkan menjadi BUMD pangan sangat menarik nih, Mbak. Makanya kita mudah-mudahan ke depan bisa terwujud sehingga apa yang diharapkan kita semua bisa terwujud terkait dengan pangan dan juga pendapatannya. Betul. Oke. Bapak boleh dong kasih satu contoh sukses ya BUMD di Jawa Timur dalam menggerakkan satu sektor yang spesifik. Di sektor terkait dengan BUMD Jawa Timur yang kaitannya dengan sektor UMKM, Mbak, di UMKM. Okay. Dan ada program menarik dari BUMD Provinsi Jawa Timur melalui BPR Jatim, namanya Prokesra. Prokesra yang pinjaman kepada pelaku usaha yang mana bunganya sangat kecil sekali, Mbak. Berapa persen, Pak? 3%. 3%? Setahun. Jadi kalau hitungan anunya aja, Mbak, hitungan angka aja ya. Kalau pinjem 10 juta itu bunganya tidak sampai 300.000 sebulan. Satu bulannya? Iya. Oh. 10 juta. Kalau pinjam 50 juta itu hanya 1.200.000 gitu, Mbak, anunya. Angkanya seperti itu, sekitar segitulah, kecil sekali. Dan ini sudah bergulir ke masyarakat dan antusiasnya di masyarakat sangat bagus sekali dan bisa juga mendongkrak para pelaku UMKM, Mbak. Itu diantaranya program yang saya katakan bagus dan sukses. Prokesra ini ya. Tapi ada batasan maksimal pinjam nggak, Pak, di Prokesra? Batasan ada 50 juta. Itu paling besar ya? Paling besar 50 juta. Ini kan memang menyentuh kepada masyarakat pelaku usaha kecil. Kalau besar lagi bisa digunakan. Kurang tadi ya. Kalau mungkin bisa lebih besar lagi pinjamannya pakai kredit usaha rakyat ya, Pak ya. Ini tapi yang melalui BPR, Bank Perekonomian Jawa Timur. Jawa Timur. Hanya bisa diakses di situ, Pak? Ya, karena memang programnya Provinsi Jawa Timur. Jadi itu bunganya disubsidi oleh pemerintah Jawa Timur, Mbak, melalui BPR ini. Oh, makanya kecil ya, Pak ya? Makanya kecil. Yang dibebankan kepada peminjam ya? Peminjam, iya. Oh, seperti itu. Itu salah satunya ya? Biasanya kan total itu kan tidak salah bisa sampai 12% kan namanya itu. Besar memang. Besar. Iya, betul. Ini cuma 3% aja Prokesra. Coba dong Kang Mahdi sampaikan langsung ke Times Lovers nih, khususnya masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur yang pengen mengakses permodalan, khususnya para pelaku usaha kecil, bisa datang ke Bank Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Di setiap daerah ada cabangnya. Monggo bisa diakses. Ini program yang sangat menarik dan ini bisa membantu untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan modal. Wah, luar biasa. Jangan lupa kalau mau pinjam pakainya Prokesra ya. Ini memang dikhususkan, sudah disiapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk para UMKM yang ingin fighting, ingin memperbesar usahanya, begitu ya, Pak ya. Dengan pinjaman maksimal 50 juta aja, tapi bunganya sangat kecil yaitu sekitar 3%-an aja. Nah, dan itu ternyata juga NPL-nya apa ya, orang yang tidak bayar itu sangat kecil sekali, Mbak. Bermanfaat juga dan pelaku usaha itu juga tidak terjadi kredit macet. Oke. Nah, itu yang sangat menarik juga. Karena ringan begitu Pak ya. Jadi modalnya tadi sudah balik modal, masih ada sisanya lagi buat balikin ini pinjamannya. Mudah-mudahan ke gitu depan program ini terus dilanjut oleh Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan maksimalnya nanti bisa 100 juta Pak, dinaikin. Bisa, atau cukup 50 juta yang penting bisa diakses. Pertimbangannya maksimalnya hanya 50 juta Pak yang boleh dipinjam. Ini kan untuk pelaku usaha kecil, Mbak. Nah, siapa tahu dia punya 2 usaha gitu, jadinya pinjamnya bisa jadi lebih besar. Biar merata. Oh gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tapi dapat semua. Dapat modal semua gitu. Sama dengan programnya
Menteri Keuangan dia menyuplai ke bank-bank yang ada sekarang itu kan seperti itu pengennya bisa terjadian. Nah, ini kan sangat menarik sekali. Iya, oke. Lalu gimana sih BUMD ini aktif dalam pemberdayaan UMKM di Jawa Timur, misalnya melalui akses permodalan atau integrasi dalam rantai pasok? Terkait dengan BUMD yang saya sampaikan tadi, programnya sangat banyak sekali, Mbak. Terutama di Bank Jatim, melalui Bank Jatim kan yang dari pusat KUR, di Bank Jatim kan bisa juga. Ada juga sekarang dengan diskusi kita dengan Bank Jatim, masyarakat yang mengakses di Bank Jatim itu tidak perlu ribet lagi, dalam artian tetap dikontrol, tetap melalui proses sesuai aturan, tapi tidak perlu nunggu lama lagi. Kalau dulu kan masyarakat itu mau pinjam masih lama, prosesnya masih surveinya, administrasinya. Saya sampaikan juga jangan sampai masyarakat ini menganggapnya Bank Jatim kalau pinjaman besar cepat, tapi fruitnya juga banyak seperti itu. Oke. Itu kan kalau dari segi permodalan, Pak. Iya. Ini kalau dari segi pemasok mungkin terkait misalnya logistik gitu. Di pangan cuman sekarang masih dikelola oleh PWU. Wirausaha Jatim, Pancawira Jatim itu yang seperti itu, Mbak. Jadi itu mudah-mudahan ke depan BUMD Provinsi Jawa Timur ini lebih profesional lah. Nah, dari segi pengelolaan, pelayanan begitu ya Pak ya, lebih transparan lagi. Betul. Jadi untuk dari legislatifnya juga memberikan dorongannya bisa lebih maksimal begitu kalau transparan ya Pak ya. Kita kan di Komisi C itu kan didorong bagaimana dari segi pendapatannya, Mbak. Kita kan bagian keuangan, dari segi pendapatannya bagaimana sekiranya BUMD ini kita awasi, yang saya sampaikan terkait dengan menumbuhkan perekonomian di Jawa Timur itu bisa betul-betul terwujud, tapi pendapatannya juga harus betul-betul signifikan. Seperti itu. Harus terwujud juga dari segi pendapatan. Oke, jadi udah keren BUMD-nya. Ternyata tidak terlalu berkontribusi gitu ya Pak ya untuk PAD. Nah, ini kan juga harus menjadi catatan juga supaya BUMD yang tidak signifikan atau yang tidak produktif tadi bisa berbenah ke depannya, bisa membawa perekonomian Jawa Timur ini semakin maju. Kan juga Mbak, ya saya lihat di BUMD Jawa Timur ini banyak alat-alatnya sudah usang, Mbak. Jadi untuk berproduksi itu sudah mulai kalah saing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga mungkin gara-gara itu juga Pak. Terus gimana dong akhirnya? Berarti kan harus ada penggantian alat secara berkala mungkin supaya bisa lebih makanya maksimal. Kita kan mencarikan solusi sambil berjalan. DPRD Provinsi Jawa Timur ini untuk menggenjot BUMD ini secara profesional sekarang lagi dibentuk pansus, Mbak. Pansus BUMD. Jadi pansus BUMD. Jadi pansus ini dalam rangka untuk perbaikan. Panitia khusus begitu, Pak? Iya, panitia khusus. Jadi bukan di komisi lagi tapi di pansus. Sekarang sudah dibentuk pansusnya. Pansusnya itu di bawah legislatif atau eksekutif? Pansus DPRD. Oh, DPRD ya. DPRD membentuk pansus yang perwakilan dari masing-masing fraksi yang diutus untuk mengevaluasi, menelaah terkait dengan kinerja BUMD tadi. itu. Oh, tapi sudah di luar dari pekerjaan Komisi C ya, Pak ya? Pansusnya tadi ya. Kalau Komisi J tetap mitra, Mbak. Kan tetap mitra kerja dari Komisi J. Oke. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau pansus ini jalan ya. Ini untuk BUMD yang nggak produktif ketar-ketir dong, Pak. Iya. Ketar-ketir sebenarnya dong. di Komisi C sudah melakukan, mungkin taringnya biar lebih kuat lagi,
pansus ini lebih tegas ya. Berarti ini wujud keseriusan dari DPRD Jawa Timur untuk memperbaiki BUMD yang ada di Jawa Timur. Oh keren, mantap. Mudah-mudahan dengan sudah progresnya sudah berapa persen dari pansus masih tadi? Dibentuk, masih kemarin dibacakan, sekarang proses pembentukan di pimpinan pansusnya siapa ini masih dalam proses itu. Tapi saya bukan anggota pansusnya. Saya tidak masuk di anggota, tapi saya yang mendukung juga terkait dengan dibentuknya pansus. Semoga lebih fokus dan akhirnya temuan-temuan yang mungkin bisa menjadi perbaikan ke depan. Perbaiki bisa lebih sesuai dengan harapan nanti hasilnya. Betul. Begitu ya Pak ya. Nah, isu digitalisasi saat ini sangat penting, setuju ya Pak ya? Betul. Sekarang adalah setuju sekali. Eranya teknologi. Apa sih Pak langkah inovatif dari BUMD Jawa Timur dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan publik? Terutama terkait dengan digitalisasi ini di BUMD Keuangan, Mbak, yang di Bank Jatim, di BPR Jatim. Kalau di Bank Jatim itu terkait dengan sekarang ini orang sudah tidak perlu datang ke bank lagi, cukup melalui HP. Mau ngirim, mau apa. Kalau dulu kan masih cari ATM, sekarang sudah tidak perlu kemana-mana lagi, mobile banking. Kalau di Bank Jatim itu J-Connect, cuman harus update terus. Makanya kemarin itu J-Connect-nya Bank Jatim sempat dibobol, sehingga mengalami fraud hampir 170 berapa miliar itu, Mbak. Ini kan betul sekali ya Pak ya. Betul sekali terkait dengan digitalisasi ini perlu selalu diupdate dan perlu selalu ada pengamanan yang betul-betul. Iya benar, karena betul. Digitalisasi ini tidak bisa dipungkiri lagi, kita harus mengikutinya. Betul sekali. Dengan perkembangan terus, pengembangan. Iya dong, nggak apa-apa Pak. Ada perkembangan itu bagus. Karena kan kita sekarang masyarakat itu kan lebih banyak menghabiskan waktu itu menggunakan smartphone gitu kan sudah. Pak. Tapi ini juga pesan kita nih sebagai masyarakat Jawa Timur ya, saya sampaikan ya lewat saya wakilkan ya masyarakat ya. Itu tolong Pak, keamanan cybernya juga dimaksimalkan. Karena banyak juga ini dari perbankan yang tiba-tiba hilang gitu duitnya. Nah, kayak gitu. Berarti kan dari Komisi C juga harus lebih detail lagi untuk memberikan pengawasan di situ. Kita selalu menyampaikan ke terutama BUMD Keuangan, Bank Jatim dan BPR Jatim untuk selalu melakukan pengamanan terkait dengan digitalisasinya. Karena keamanan ini sangat penting sekali. Setuju. Jangan sampai terjadi fraud berikutnya. Ini yang fraud ini Bank Jatimnya sendiri, Mbak, punya, bukan nasabahnya. Iya. Apalagi nasabahnya perlu dijaga juga. Nah, pasti itu harus dijaga. Banknya aja bisa di fraud, apalagi punyanya nasabah. Makanya kan betul-betul. Dan masyarakat juga perlu hati-hati bahwa penggunaan digitalisasi ini juga kadang-kadang diretas sama orang melalui kita kadang-kadang WA itu Mbak, WA yang moro-moro langsung ada bisa kayak mengakses share undangan digital itu perlu juga hati-hati surat juga. Tilang digital. Masyarakatnya juga harus perlu hati-hati. Betul. Ini kejadian nih sama mama saya sendiri. Kemarin tuh katanya ada dari pajak, dari perpajakan, harus diakses, harus download ini, download ini. Untungnya minta tolong sama saya ya, karena kan memang beliaunya karena lebih pengalaman dan sudah tahu cerita-cerita di luar bahwa terjadi seperti ini. Ketika saya klik itu kok tiba-tiba di belakangnya itu ada tulisannya pajak gitu, tapi dotnya APK. Wah, ini udah bilang ini bohong. Pokoknya kalau masyarakat kalau ada kiriman terkait dengan undangan ataupun yang lainnya yang tidak dikenal dan nomor-nomor yang tidak dikenal, jangan dibuka, langsung dihapus saja. Nah, langsung diblokir aja ya. Diblokir saja. Ini terkait dengan digitalisasi. Saya kira itu, Mbak. Supaya juga aman begitu data dirinya kan ya Pak ya. Karena kan kita nanti klik-klik begitu
ternyata data diri kita bocor, begitu kan Pak? Terus juga akses keuangan kita diretas. Aduh, nangis deh Pak. Iya. Oke, Kang Mahdi, gimana sih nanti ke depannya itu melakukan kolaborasi antara BUMD provinsi dan juga BUMD kota kabupaten? Jadi terkait dengan BUMD ini memang kolaborasi dengan kota kabupaten belum signifikan Mbak, tapi sudah terjadi di BUMD Bank Jatim Mbak. Bank Jatim itu kan modal atau saham itu kan dari provinsi sama kabupaten kota juga ada sahamnya juga. Ini bagian dari kolaborasi juga. Jadi Bank Jatim itu sahamnya juga dimiliki oleh sebagian besar di kota kabupaten juga, Mbak. Kota kabupaten itu mempunyai saham di Bank Jatim. Itu bagian dari kolaborasi. Jadi kolaborasi sinergi ya? Sinergi. Jadi itu masih di Bank Jatim yang kolaborasi terkait dengan BUMD. Dan dari dividen yang didapat lumayan juga, Mbak. Para kabupaten kota ini sangat banyak yang didapat daripada mungkin BUMD yang ada di kabupaten. Itu sangat menarik sekali seperti itu, Mbak. Jadi kolaborasinya sudah terjadi ya? Terjadi. Sementara ini hanya dari Bank Jatim. Jatim aja. Ya, Bank Jatim aja. Di BPR Jatim masih belum, masih hanya beberapa mungkin kota kabupaten yang ikut di saham di BPR Jatim. Kalau yang Bank Jatim rata-rata sudah kota kabupaten andil dalam saham di Bank Jatim. Oh baik. Gitu. Pak, tadi kan Bapak dari Dapil 3 nih, salah satunya dari Probolinggo kota kabupaten ya Pak ya. Nah kalau Pasuruan juga Mbak. Sebut. Pasuruan ya. Jadi Probolinggo kota, Probolinggo kota kabupaten, Pasuruan kota kabupaten. Jangan ditinggalin kota Pasuruan kabupaten kota karena nanti kalau dari segi pariwisatanya sendiri, Pasuruan dan juga Probolinggo? Dari pariwisatanya, spot dari BUMD Provinsi Jawa Timur sangat sudah dilakukan. Seperti halnya kemarin ada terkait wisata yang di Probolinggo namanya Seven Lake Festival. Itu saya MC-nya Pak. Seven Lake Festival yang mengangkat budaya yang ada di Kabupaten Probolinggo, budaya alam, semuanya diangkat lah. Dan itu disupport oleh BUMD Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim juga, Mbak. Itu kan bagian dari anu juga. Iya. Dan dari kegiatan Seven Lake ini bisa mendongkrak perekonomian di sekitar sana kan tahu sendiri. Betul. Jadi sama seperti itu, Mbak. Jadi BUMD itu mensupport kegiatan yang bisa mendongkrak perekonomian diantaranya di masyarakat sekitar ya. Tapi memang betul Pak, waktu kemarin saya di sana itu 3 hari saya nginep di Tiris. Iya, itu di tempat acara banyak sekali yang jual durian. Iya, UMKM. Alpukat. Jadi hasil-hasil bumi yang ada di sana juga kerajinan-kerajinan di sana dan semua menjadi menarik untuk dijual seperti itu karena yang datang juga ramai, termasuk mbaknya juga hadir. Betul sekali. Kalau dari Pasuruan Pak? Pasuruan kegiatan-kegiatan juga disupport juga dari Bank Jatim. Ada ya Pak ya? Wah luar biasa. Pokoknya tentunya apapun yang saat ini menjadi perbincangan tentunya untuk memperbaiki PAD melalui BUMD, kita doakan dari masyarakat Jawa Timur lancar semua. Amin. Apalagi nanti kalau ada BUMD khusus pariwisata, itu semakin keren. Khusus pangan ya. Pangan juga yang menarik pariwisata, Mbak. Keren. Karena apalagi kayak mbaknya kan suka berpariwisata. Nanti kalau ada BUMD bisa difasilitasi juga. Mau. Iya, nanti kita episode selanjutnya boleh lah Pak kalau mau outdoor Pak, boleh banget loh Pak. Nanti terserah jenengan yang menentukan tempatnya, kita akan hadir di sana tentunya untuk Ngopeni Rakyat ya. Dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi perekonomian Jawa Timur, pariwisata Jawa Timur yang jelas berkaitan dengan perekonomian. Oke, baik Kang Mahdi. Sebelum kita tutup, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Timur? Silahkan. BUMD Provinsi Jawa Timur
ke depan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terkait dengan perekonomian dan juga terkait dengan pendapatannya, karena BUMD dibentuk ini untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan juga meningkatkan pendapatan dari Provinsi Jawa Timur. Oke, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Kang Madi sudah hadir di kantor Times Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk Times Lover yang menyaksikan podcast Ngopeni Rakyat. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga sehat selalu. Amin, amin.